صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wa alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. ahlan bik. Baik, hayya nabda hadza darasana bi qiraati basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di antara teman-teman mahasiswa ada yang belum hadir? Oke, isma'u jayyidan sa'aqra asma'akum. Husain. Ayo Husain. Siti Fatimah Az-Zahra. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang sama, yakni Bahasa Arab 1 semester ganjil dan 2 SKS. Oke, dan hari ini adalah kita masuk pada pertemuan yang kelima. Siap belajar hari ini? Ya. Ista'idtum? Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang profesi. Tentang apa? Profesi Atau mihnah dalam bahasa Arabnya. Oke, sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin menanyakan man minkum ay ya'rif au ay yatadzakkar an-dars as-sabiq. Siapa di antara kalian yang tahu atau yang masih ingat tentang materi pertemuan minggu yang lalu? Ayo, minal rijal atau minal banat? Minal nisa wala. Minal nisa. Ayo man. Oke, Wafa. Oke, Sofi Kiadari. Kata tunjuk. Minal rijal. Apalagi? Oke. Husain. Isim domir. Apa artinya isim domir? Kata ganti. Oke. Ada berapa kata ganti? 14. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang profesi, yang dimana profesi ini adalah yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah capai al-buana. Pertama, menguasai konsep dasar kebahasaan meliputi mufradatnya, ungkapan sehari-hari, dan pola kalimat dasar ismiyah dan fi'liyah untuk mendukung komunikasi akademik dan praktis. Ini yang CPL-nya. Kalau yang CPMK-nya itu mahasiswa mampu mengidentifikasi benda-benda konkret di dalam lingkungan perkuliahan, menggunakan kata tunjuk isim isyarah dan membedakan jenis kata profesi berdasarkan genre dari jenis muzakkar dan muannas. Sedangkan untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu membedakan kosakata profesi berdasarkan jenis kelaminnya dari segi muzakkar dan muannasnya, serta menyusun kalimat deklaratif pendek terkait profesi. Oke, adapun referensi yang digunakan adalah pertama itu durus DLA, yang dimana durus lughah al-arabiyah, yang kedua adalah baina yadai, arabiyah baina yadai, dan ada mu'jam al-ma'ani. Oke, setelah pertemuan pada
minggu kemarin, sekarang adalah pertemuan minggu ini, yang dimana kita akan belajar tentang mihna atau profesi. Saya ingin tanyakan kepada teman-teman mahasiswa, apa sih profesi yang kalian pahami? Ayo, salah satu yang kalian tahu profesi itu apa sih? Ada? Ayo coba, Husen. Pekerjaan. Oke, jadi profesi itu adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahliannya, skillnya, kemampuannya, keterampilannya yang diperoleh melalui apa? Pendidikan formal yang seperti yang teman-teman mahasiswa lakukan saat ini. Jadi misalkan ini profesinya semuanya jurusannya apa? PBA, berarti otomatis profesinya adalah profesi pendidikan. Berarti kalau misalkan pendidikan, ini jenjang pendidikan, berarti profesinya apa? Kalau pendidikan, berarti otomatis guru. Coba siapa? Ihsan ini dari apa? Dari jenis profesi ini, dari berbagai macam profesi. Pengen dari apa? Ada profesi dalam bahasa Arab, sebutnya dalam bentuk bahasa Arab. Tobibun, jangan sampai Ihsan sebutnya tobibatun. Karena tobibatun itu untuk yang bagian, untuk yang muannasnya. Kalau yang mudzakarnya adalah tobibun. Oke, sekarang ada video. على فكرة ما مهنة أبيك؟ أبي أستاذ في المدرسة العالية. وما مهنة أبيك وأمك؟ أبي تاجر في السوق. Oke, sudah? Baik. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman mahasiswa mengenai video yang barusan ditonton bersama. Apa sih yang kalian pahami tentang video yang barusan ditonton bersama? Mungkin Minarizal atau Minarisa? Siapa? Oke, Vika. Baik, yang saya mengerti itu tentang apa sih profesinya atau pekerjaannya dan di mana tempat pekerjaannya. Oke, Sofi Tiadai. Oke, jadi di dalam profesi atau pekerjaan itu biasanya ada yang namanya produk yang berkaitan. Contoh dari dari materi ini yang saya ambil adalah tobibun. Tobibun itu yang artinya dokter dan muallimah. Jadi dokter itu dia memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan dokter tersebut. Yang ada namanya pasien, yang ada namanya rumah sakit, yang ada namanya mengobati dan obat. Itu otomatis berkaitan yang dengan profesi namanya dokter. Coba saling bertanya tentang profesi dan pekerjaan, di mana tempat kerjanya itu. Siap? Ayo coba yang Minarisa siapa? Husen. Coba yang Minarisa Wafa, coba ayo. Wahid, Isnan, Salasa. Ana tabibun. Aina ta'malina? Amalu fil madrasah. Aina ta'malu? A'malu fil mustasfa. Oke, berarti sudah paham semuanya ya, teman-teman mahasiswa sudah paham ya? Menanyakan profesi seseorang kepada teman atau lawan bicara yang berbeda gendernya, laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak semuanya kita ajak bicara antara laki-laki dengan perempuan itu sama, bahasanya beda. Ketika kita ngomong dengan laki-laki beda dan kita ngomong dengan perempuan itu beda. Paham ya? Dari segi domirnya, dari segi isim isyaratnya, maupun dari segi profesinya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Nah itu? Oke. Kalau memang teman-teman mahasiswa sudah paham, kebetulan saya sudah siapkan soal latihan yang dimana soal itu tidak jauh-jauh beda dari materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi di sini
saya meminta teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan latihan ini. Ada opsi pilihan gandanya yang dimana tentang profesi yang tadi, ada kalimat pendeknya, ada kalimat sempurnanya, terus ada deskriptif kalimatnya itu yang disuruh buat ada 5 nomor ya, tinggal dikerjakan, setelah dikerjakan itu dikumpulkan. Sudah ya? Ya silakan dikerjakan. Oke, kalau yang sudah kumpul. Ayo, yang sudah ayo kumpul. Iya. Oke. Oke. Ada kuis yang berkaitan dengan profesi tadi, tentang mufradat kosakata profesi tadi. Jadi kuis ini kita coba menjawab bersama untuk mengetahui apakah sudah kalian pahami tentang kosakata yang berkaitan dengan profesi tersebut. Oke, kita kerja bersama ya. Kita ini, oke. Nomor 1, wahid isnan salasa. Profesi pada gambar tersebut adalah Minanisa. Kita coba ya. Masya Allah, benar. Sekarang kita lanjut nomor 2. Profesi pada gambar tersebut adalah tabib. Oke. Selanjutnya, profesi pada gambar tersebut adalah Oke, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang mihna atau profesi adalah yang pertama, bagaimana kita itu mengetahui kosakata atau mufradat pada profesi tersebut. Jadi kalau misalkan dia profesinya polisi, ya kita bilang polisi. Oh, polisi itu jundiun, jangan polisi itu itu salah itu. Kalau kita bilang polisi tapi kita menggunakan bahasa Arab, jundiun, itu sudah salah kosakatanya. Kalau polisi itu syurtiyun. Jadi harus sesuai dengan kosakata yang tepat. Yang kedua itu ketika cara menjawab tentang profesi atau cara bertanya. Jadi misalkan orang bertanya, apa profesimu? Misalnya saya jawab, profesi saya adalah seorang guru. Oh iya, di mana tempat kerjamu? Tidak mungkin kalau misalnya saya sudah bilang guru tapi saya bekerja di rumah sakit, itu tidak mungkin. Jadi harus menggunakan ketika orang menjawab harus dengan profesi itu sesuai dengan profesi yang kita miliki. Yang ketiga itu adalah pola kalimat yang sederhana. Jadi ketika kita oh iya dia polisi kerjanya di bagian sini, oh dia dokter kerjanya di sini, harus bagus kalimat. Jadi ketika kita mau membuat kalimat tentang profesi, kalimat yang sederhana tapi sesuai dengan mufradatnya, sesuai dengan profesi pekerjaannya, dan sesuai dengan yang kita ajak bicara ini, paham tentang kalimat sederhana yang kita pahami. Sudah? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita tutup pada pertemuan kita kali ini, saya ada sedikit kata-kata, yaitu man ta'allama lughah qaumin amina makrahum. Artinya, barang siapa mempelajari bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya mereka. Jadi, dari kata-kata ini menekankan bahwa bahasa itu bukan sekedar alat untuk berkomunikasi, tapi untuk instrumen perlindungan diri. Artinya apa? Bahasa itu adalah kunci utama ketika kita ingin keluar kemanapun yang bukan di lingkungan kita, harus paham namanya bahasa.
Jadi kita harus paham bahasa yang negara yang satu, kita harus paham bahasa yang lain. Jadi hanya jangan cuma bahasa satu aja yang kita pahami. Jadi harus semua bahasa itu harus kita paham sehingga suatu saat kita mau kemana itu kita bisa paham apa yang mereka bicarakan. Sudah? Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Tsumma akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام